Ma'asyiral muslimin, Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya dengan segala manfaat dan kesempurnaannya, baik makhluk yang dapat dilihat dengan mata telanjang maupun membutuhkan alat bantu untuk melihatnya karena sangat kecilnya. Semua Allah ciptakan dengan ragam peran dan manfaatnya di bumi ini. Allah kerap membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur dengan bermacam makhluk hidup, baik kecil maupun besar. Orang-orang kafir mencibir ketika Allah mengambil perumpamaan berupa makhluk kecil yang dipandang remeh, seperti lalat, laba-laba, dan semisalnya. Sehingga turunlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Wallahu a'lam bimurad. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Wallahu a'lam bimurad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Di sini dijelaskan sesungguhnya Allah tidak segan atau tidak malu untuk membuat perumpamaan bagi sebuah kebenaran dengan seekor nyamuk atau kutu yang sangat kecil, atau bahkan yang lebih kecil daripada itu, termasuk di dalamnya bakteri, kuman, virus dan sebagainya. Semua adalah ciptaan Allah yang pasti memiliki peran yang tidak sia-sia dalam kehidupan ini. Hal ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Wallahu a'lam bimurad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Lebih dari sekedar makhluk, semua ciptaan tersebut juga bisa menjadi media bertafakur dan berzikir, mengingat kepada Allah, termasuk virus corona, COVID-19, COVID-19 yang akhir-akhir ini membuat gempar masyarakat. Fenomena merebaknya virus yang menelan ratusan ribu korban di seluruh dunia itu mengandung sejumlah pelajaran bagi kita semua.
Pelajaran yang pertama tentang kemahaagungan Allah dan betapa lemah dan kecilnya kita sebagai manusia. Setiap kali melaksanakan sholat, seseorang selalu mengawalinya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini bukti pengakuan akan kemahabesaran Allah dan betapa kecil diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menunjukkan kemahaagungannya lewat berbagai media, termasuk lewat makhluk kecil yang tak terlihat secara kasat mata. Terbukti sekarang ini hanya melalui virus yang Allah kirimkan ke muka bumi, seluruh lapisan masyarakat menjadi gempar dan sebagian besar dicekam dengan kekhawatiran. Fenomena ini memberi pelajaran bahwa betapa sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan juga membinasakan alam ini. Bagaimana mungkin manusia berhak untuk sombong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan hanya menghadapi sebagian terkecil dari makhluknya saja mereka sudah kerepotan. Kita sudah kerepotan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pelajaran yang kedua tentang pentingnya merenungi bahwa tiap manusia amatlah dekat dengan kematian. Sehat, sakit, bahkan kematian adalah kuasa Allah. Kedatangan COVID-19 yang seakan menjadi hantu bagi seluruh manusia sebenarnya tak ubahnya seperti banjir, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan jenis musibah lainnya. Kepanikan adanya COVID-19 sebenarnya karena takut akan datangnya kematian atas diri manusia. Takut kematian. Takut kalau kematian itu langsung datang ketika mendengar COVID-19 ini. Mencegah atau mengobati adalah kewajiban manusia sebagai makhluk yang berpikir dan menjadi wujud ikhtiarnya. Namun berhasil atau tidak menjadi takdir yang Allah tetapkan. Manusia tidak dapat mengelak dari apa yang Allah putuskan. Bahkan setiap memulai sholat, kaum muslim berpikir, dia berikrar, kaum muslim sebelum sholat dia berikrar akan hidup dan mati adalah milik Allah. Mati dan hidup karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam ayat lain Allah menjelaskan bahwa hidup dan mati hanyalah ujian yang harus dihadapi oleh seluruh manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Ia menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih penting dari mengingat kematian adalah seberapa jauh kita mempersiapkan diri untuk menyambut kematian itu sendiri. Sudah cukupkah bekal yang kita kumpulkan selama hidup di dunia ini? Sudahkah kita melaksanakan sesuatu yang bisa menjadikan kita termasuk hamba Allah yang baik dan patut mendapatkan surganya? Itulah yang lebih patut kita persiapkan dalam menghadapi kehidupan kita, terutama kehidupan kekal di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian pelajaran yang ketiga
tentang kesadaran akan integrasi keilmuan. Segala jenis ilmu yang ada di bumi dan langit adalah berasal dari satu sumber, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada dikotomi, tidak ada perbedaan antara ilmu agama dan ilmu umum. Wabah corona telah membuka kesadaran manusia adanya kebutuhan akan ilmu agama sebagai benteng keimanan, ilmu medis sebagai upaya penanganan fisik, dan ilmu sosial untuk menjalin kerjasama yang solid dalam menghadapi musibah. Tidak ada yang harus dinafikan, semua bisa bersinergi sebagai bagian dari ilmu-ilmu Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran yang keempat, tentang pentingnya kesadaran akan hidup bersih. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup bersih. Ajaran ini dikaji secara khusus dalam kitab-kitab fikih. Bahkan dalam umumnya pelajaran fikih, bab tentang kebersihan selalu diletakkan pada awal pembahasan Kitabut Thaharah, yakni bab Thaharah, bab bersuci, bersuci dari najis dan hadas. Salah satu bentuk aplikasinya adalah praktek berwudu minimal 5 kali dalam sehari semalam. Lebih dari sekedar praktek bersuci, juga merupakan ikhtiar terhindar dari segala kotoran, terhindar dari segala bakteri, virus, dan yang sejenisnya. Bersyukurlah sebagai umat Islam, karena segala bentuk ibadahnya memiliki keutamaan terhadap kebutuhan hidup, termasuk terhadap kesehatan. Banyak para ilmuwan membuktikan pentingnya bersuci bagi kesehatan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa ibadah bukan sekedar kewajiban, namun bahwa ibadah juga adalah merupakan kebutuhan. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dengan fenomena yang hadir pada masa-masa ini, marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena adanya ketakutan yang terlalu berlebihan justru membuat kita untuk bertindak sesuatu hal yang ceroboh, sehingga justru akan merugikan kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua, dan kita terhindar dari wabah yang sangat membuat kesusahan dan lain sebagainya, terhindar dari segala keburukan, dan semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.